Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, berikan hikmat kepada semua kami. Mulai dari hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berkata-kata. Biarlah pengurapan Allah menguasai setiap kami yang hadir. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom ibu-ibu. Aduh, saya bersyukur sekali kalau malam ini saya bisa berdiri. Ya, saya percaya Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Saya merenung apa yang harus saya bagikan. Ya, malam hari ini tema kebenaran firman Allah adalah keintiman yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita Allah. Keintiman bersama dengan Tuhan itu tidak bisa terjadi mix, ya. Jadi sebenarnya keintiman kita di dalam mengikut Tuhan sebagai wanita-wanita Allah itu tidak bisa ada mixnya, ya. Waktu kita tidak mengikut Tuhan, saat itulah ada harga yang harus kita bayar. Jadi malam hari ini saya ingin katakan, ketidakintiman kita dengan Tuhan menjadikan ada harga yang harus kita bayar. Ya, saya katakan bagi para wanita di tempat ini, saya pun mulai belajar bahwa semenjak saya sekolah minggu, saya mengikut Tuhan. Nah, saat-saat saya berjalan dengan Tuhan, waktu saya tidak intim dengan Tuhan, saat itulah saya buat kesalahan pasti. Ya, saat itulah pasti saya buat kesalahan. Nah, akhirnya pun dalam hidup kita, itu sebabnya kita terkadang kaget, dibuat kaget dengan ujian. Ibu-ibu datang minggu aktif kaum wanita, akhirnya kita pun merasa kita intim dengan Tuhan, benar enggak? Seperti saya melayani Tuhan, saya khotbah, ya saya WL. Akhirnya kalau nggak ada masalah, saya sudah tidak bisa ukur saya ini masih intim kah atau tidak dengan Tuhan. Nah, kalau saya buat kesalahan, kalau saya nggak buat kesalahan, seperti para wanita di tempat ini yang sudah berjalan hidup, ya anak-anak sudah menikah, ya suami Tuhan izinkan sudah nggak ada mungkin. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa mengukur keintiman ibu-ibu? Lalu hidup saya begitu baik-baik saja, nyaman. Saya pikir saya melayani Tuhan, ya saya melayani. Saya tidak tahu ada mix di sana. Nah, tapi hari ini saya ingin katakan bahwa ujian itu menimbulkan apa yang walaupun keadaan baik-baik saja, ibu-ibu percaya tidak? Bahwa selama hidup belum berhenti, ujian itu sebenarnya akan datang dan datang lagi. Jadi wanita Allah di tempat ini seharusnya satu yang kita pelajari bahwa kita harus selalu siap menghadapi ujian. Saya selalu berkata begini, Mama ini sudah setengah, ya pelayanan sudah jalan. Nah, itu sebabnya khotbah ini membuat saya sadar bahwa hidup itu kita harus kuat waktu ujian datang. Jadi waktu ujian datang, saat itulah ibu-ibu bisa ukur keintiman ibu-ibu. Dan memang masalah itu tidak pernah berhenti. Nah, saya ingin katakan bagi ibu-ibu ya, keintiman ibu-ibu tidak bisa mix sama sekali. Karena ibu-ibu di sini pemimpin. Kalau suami pun sudah tidak ada, ibu-ibu masih punya anak-anak yang Tuhan percayakan. Suami sudah di surga. Ibu-ibu masih punya tanggung jawab di bumi. Masih ada anak-anak. Nah, keintiman seorang pemimpin. Ibu-ibu saya percaya pemimpin. Saya belum menikah, saya merasa bahwa mama saya itu menuntun saya dalam memilih jodoh. Itu sebabnya saya ingin katakan, keintiman seorang wanita tidak bisa hilang. Ibu-ibu punya tanggung jawab untuk menuntun anak-anak ibu-ibu untuk jangan sampai mix keintiman dengan Tuhan. Berabe. Panjang dampaknya. Mama saya selalu katakan sama saya, Lid,
Salah kau pilih jodoh sedikit, habis pelayananmu, habis hidupmu, habis masa depanmu. Itu jodoh. Nah, bagi ibu-ibu di tempat ini yang anaknya masih sekolah minggu, saya ingin katakan itu kasih karunia yang besar. Waktu dia di dalam Tuhan, ya ada beberapa istri diaken di sini. Saya merasa mereka berhasil mendidik anak mereka. Kenapa? Sebenarnya itu karena seorang ibu tidak mix dengan Tuhan. Kalau tidak, ibu-ibu tidak bisa didik anak-anak. Anak yang takut akan Tuhan itu lahir dari seorang keintiman dari orang tua. Semua ibu-ibu, semua wanita bisa menasihati anak. Ini dalam. Semua nasihat ibu itu baik. Tidak ada ibu-ibu ajar anaknya mencuri kan? Tapi hari ini saya ingin katakan, kuasa keintiman. Jadi kalau ibu-ibu intim dengan Tuhan, perkataan nasihat ibu-ibu itu berkuasa kepada suami, kepada anak-anak. Di sini intinya kita datang kaum wanita. Kalau kita datang kaum wanita, anak kita bermanifestasi di luar sana. Saya katakan, untuk apa kita jadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan? Real, nyata, ibu-ibu bisa dapat inti firman. Keintiman ibu-ibu dalam Tuhan itu menciptakan kuasa power yang luar biasa. Kau bisa hadapi suami setaraf Nabal. Dan Tuhan katakan dia akan berubah di dalam kuasa keintiman seorang istri. Saya melihat buktinya, ibu. Tidak mudah mendidik anak. Nah, saya tidak tahu ibu-ibu ada di batas mana. Apakah anak ibu-ibu sudah menikah, sekarang sudah bagian cucu? Jangan lupa, bawa cucu, nasihati anakmu. Satu saja, bawa dia ke sekolah minggu. Bawa dia ke ibadah-ibadah remaja. Saya katakan bagi ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu salah pilih suami, penderitaannya panjang. Ada beberapa wanita di tempat ini, saya percaya. Ibu-ibu mengalami sendiri. Nah, saya ingin katakan bagi ibu-ibu, kalau saya dalam masa muda saya pacaran, gak karuan. Saya jalan ya. Ini kan Tuhan berarti tidak intim dengan saya. Itu sebabnya saya katakan ada harga yang harus saya bayar secara pribadi. Saya jalan, bisa menikah. Pokoknya menikah saja. Ada orang bilang, Lin, zaman sekarang ini, kau mau cari cowok yang kudus, kau tidak dapat. Saya bilang, saya tidak percaya. Saya percaya kalau saya intim dengan Tuhan, Tuhan buat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya jalan ya. Kalau saya salah pilih jodoh, akibatnya saya jalan dengan rumah tangga yang kacau balau. Satu saat saya ada anak. Saya tanya sama ibu-ibu, bagaimana bisa ibu-ibu ajar anaknya ibu-ibu yang sudah remaja? Nah, jangan kau berpacaran. Kalau perkataan itu tidak punya kuasa. Sekarang jangankan anak, yang dakwah kita itu iblis, ibu-ibu. Iblis datang, dulu ngana pacarnya enggak. Saya katakan bagi ibu-ibu, jangan mix. Saya menghargai wanita-wanita muda yang sudah menikah di tempat ini. Kasih karunia malam ini, dengarkan firman Tuhan. Belajar, masuk dalam keintiman. Hari ini, rombak hidupmu. Waktu kau intim dengan Tuhan, ada anak-anak kalau dia masih sekolah minggu, terima kuasa malam hari ini. Karena hidup tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita berkata ini adalah akhir zaman, anak-anak kita itu diganggu loh. Nah, itu yang saya katakan, mau pria mau wanita, kita jalanin ya. Itu sebabnya saya katakan, kalau saya tidak pacaran, saya punya kesaksian untuk anak saya nanti. Bagaimana dengan ibu-ibu? Sesudah itu kita sudah menikah, rumah tangga sudah berjalan 30-40 tahun. Akhir zaman ini 30-40 tahun, teman saya dia sudah menikah, sudah punya cucu. Tiba-tiba mamanya bilang begini, sudah cukup saya sabar dengan kau. Nah, sudah cukup. Toh, sekarang saya sudah tidak sabar.
Anak-anak juga sudah besar. Biar kita cerai. Saya katakan, nanti kau cerai di sini, anak-anakmu lihat, oh cerai bisa. Cerai bisa. Itu yang saya ingin katakan. Ujian akan selalu datang, Ibu. Tetapi keintiman dengan Tuhan akan menjadikan satu power. Satu saat saya berdoa, ada ibu-ibu yang bisa berkata, kalau mama bisa bertahan, kau juga bisa bertahan. Ada amin? Ada amin? Amin. Keintiman itu, keintiman ibu-ibu akan diuji, ibu-ibu. Kita bukan hanya menasihati anak, enggak. Tetapi nasihat yang kita bagi anak-anak itu kita hidupi. Itu beratnya seorang pemimpin. Pemimpin harus intim dengan Tuhan. Kalau pemimpin tidak intim dengan Tuhan, hancur pelayanan, hancur usahamu, hancur rumah tanggamu. Dan saya katakan, seorang ibu, powernya itu besar dalam keluarga. Seorang wanita, powernya besar dalam keluarga. Dia punya fasilitas kuasa untuk berkata dan menasihati anak. Saya ingin katakan, anak itu generasi ibu-ibu. Dia salah melangkah. Saya ingin katakan, anak-anakmu kasih hancur kan? Saya banyak lihat orang kaya. Saya tidak panjang, saya tahu waktunya. Kita buka sama-sama dalam Kejadian 31 ayat yang ke-26. Saya ingin bawa kita kepada satu wanita cantik. Istri Yakub yang kedua, yang dia bela-belain tunggu. 14 tahun dia bekerja, ya ibu-ibu tahu ya. Yang pertama itu Lea yang Yakub tidak kasihi, ya. 14 tahun Yakub bekerja untuk satu wanita cantik. Saya merasa dia cantik. Nah, sebenarnya saya sudah melihat kenyataan hidup, ya, kenyataan hidup. Dari dulu ayah saya suka berkata begini sama saya, Lid, hati-hati, ya. Justru kalau cewek itu cantik, ya, pasti banyak pria yang mendekat. Ya toh, ya kalau kita gak cantik kan beda juga pergumulannya. Nah, dari dulu papa saya suka aja, hati-hati, ya. Nah, berjalannya waktu saya banyak melihat begini. Ada banyak wanita kalau dia merasa dia cantik, dia hidup seenaknya saja. Saya suka ajar sih di YouTube. Saya katakan bahwa kalau kau merasa kau cantik, di situ ada kasih karunia tersendiri bagimu, tapi hati-hati pergunakan hidupmu. Nah, ini terjadi di Rahel. Rahel ini dia cantik dan dia tahu Yakub sayang dia. Saya katakan, dia tidak intim dengan Tuhan. Kita bahas kisah ini ya. Saya cuma bahas satu kisah malam hari ini. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-26 mulai. Jadi Yakub ini ingin pergi dan ini ya, saya bacakan bagi wanita di tempat ini. Kejadian 31 ayat yang ke-26. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Jadi ceritanya Yakub sudah kerja, ibu sudah tahu, sudah kerja ini, sudah. Jadi Yakub ini pergi, sudah dapat anak, sudah nyaman, dia ingin pergi. Ya, ayat selanjutnya, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Jadi Laban bilang, seharusnya kau bilang kalau kau mau pergi Yakub, saya bisa bikinkan kau pengucapan syukur begitu. Tetapi Yakub kan kenal papanya ini. Ayat 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Di sini saya ingin
sedikit gambaran untuk para oma-oma, ya. Walaupun ini Laban yang bicara. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan, garis bawahi kesempatan, hanya untuk mencium cucu-cucu. Saya katakan bagi para oma-oma di tempat ini, ama-ama yang sudah ada cucu, ya. Ini Yakub tinggal dengan Laban begitu lama. Saya ingin katakan, cucu bukan hanya untuk dicium, cucu untuk diajar. Salah besar kalau kita terlalu memanjakan cucu. Lebih salah lagi kalau kita mengajar cucu melangkahi aturan daripada papa dan mamanya. Itu tidak di dalam kebenaran Tuhan. Itu tidak di dalam kebenaran Tuhan. Jadi cucu-cucumu itu bisa bingung. Bisa bingung, bisa tersesat kodong. Ya. Jadi ini cuma sekedar masukan. Saya ingin katakan kalau Laban dalam keadaan yang benar, seperti tadi kesaksian, anak-anak itu pintar sekarang, apalagi zaman sekarang. Pasti dia bilang begini, kalau dia tahu Laban sayang dia akan bilang begini, jangan kita lari, kita harus pamit, karena engkau baik. Itu yang saya ingin. Kita lanjut. 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Ini mertua pede nih, nanti kita bahas ya. Tapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jadi ini pembelaan Allah untuk Yakub sekeluarga. Baca ini baik-baik. Jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saya suka keintiman suami di sini. Jadi apapun yang mau goncang rumah tangga kita, saya ingin katakan bagi ibu-ibu, Yakub itu intim dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya ingin katakan ketidakintiman istri merusak segalanya. Merusak segalanya. Kita baca, kita lompat ya, cepat karena waktu. Kita baca ayat 30. Rusak semua dibikin Rahel. Rusak semua Rahel bikin. Ini. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi, karena Allah sudah berbicara, jadi ya dibebaskan. Saya ingin katakan itu sebabnya saya sedang cari suami yang berkuasa, punya kuasa. Kalau ibu-ibu punya anak pria ya, ajar dia intim dengan Tuhan, karena di situ dia punya kuasa untuk memerintah. Jadi Yakub itu sebenarnya punya Laban itu otoriter. Tapi seorang suami itu bisa berdiri untuk keluarga dia dan berkata, tidak, sekarang waktunya harus begini, harus begitu. Ini seorang Laban loh yang dihadapi. Saya dapat berkat ini beberapa tahun yang lalu. Saya sudah mulai berdoa, Tuhan, siapapun sosok papa saya percaya ada satu pria dengan keintiman, dengan kekudusan dia bisa berdiri. Dan dia berkata, sekarang saya begini, begitu. Harus begitu ibu-ibu. Apalagi kalau ibu-ibu punya anak cowok. Dia itu pemimpin tunggal. Jadikan dia Yakub. Yang bisa hadapi Laban. Kita kan gak tahu siapa calonnya. Orang tua model apa yang harus dia hadapi. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, kuasa keintiman jangan hilang dari hidup kita. Mau kita pria atau wanita. Nah, kenapa saya katakan istrinya ini? Saya kadang berpikir begini, kalau Tuhan bisa kasih satu pria dan wanita yang intim, saya ingin katakan dunia goncang. Ini Yakub ini luar biasa, tapi dia dapat istri ini. Ini. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, dia masih ditahan. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Jadi istri, jadi Rahel ini dia curi. Garis bawahi mencuri. Itu yang saya ingin katakan. Rahel ini tidak tiba-tiba jadi pencuri. Tidak mungkin. Ini semenjak muda ini ibu-ibu. Semenjak muda. Kalau dia berani curi, sudah menikah berani mencuri. Saya katakan ya, bagi wanita-wanita muda di tempat ini, dari semenjak muda, kita itu harus berkarakter.
Jangan nanti sampai oma-oma pun orang bilang begini, ada oma-oma gila begini. Saya minta maaf ya, ada orang, kenapa anda sudah tua begitu masih mau menikah lagi? Tapi ini dunia nyata, ibu-ibu. Serius loh, semenjak muda kontrol memang nafsumu. Semenjak muda hidup memang dengan Tuhan intim. Jangan, ini sudah menikah, mencuri. Itu yang saya katakan, keintiman dengan Tuhan. Ibu-ibu tidak bermain. Dosa masa mudamu itu tidak berhenti, ibu-ibu, waktu kau menikah. Kalau begitu Yesus tidak perlu mati di salib bulan 4. Saya akan bahas apa itu. Kalau begitu Yesus tidak perlu mati di salib. Yesus bilang begini, menikah mau kau semua supaya kau bertobat. Tidak. Pernikahan itu melanjutkan. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa rugi hidup di dalam keintiman, dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Karena saya percaya ini titik saya akan bawa sampai saya meninggal nanti. Bukan hanya menikah, hidup ini hanya perjalanan. Jadi saya mau menikah, saya tidak menikah, tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Saya mau punya anak, tidak punya anak, tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Ya atau ya? Ya. Ibu-ibu lebih berpengalaman daripada saya. Tapi firman Tuhan tidak pernah berbohong dalam hal ini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Setelah engkau menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Saya katakan, terlalu mahal harganya ibu-ibu. Ketidakintimanmu dengan Tuhan, itu terlalu mahal akan kau bayar. Semakin Tuhan angkat, belum kalau Tuhan sudah berkati, hancur. Ini saya ingin katakan. Ayat 31 coba, saya akan akhiri kebenaran firman Allah. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakku itu daripadaku. Terus, jadi Yakub bilang ini, tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu, garis bawah ini, sebab Yakub tidak tahu bahwa siapa? Rahel mencuri, garis bawah terakhir ayatnya. Saya katakan ada begitu banyak istri-istri masuk rumah mertua yang kaya jadi miskin, ya bikin. Tuhan selalu ajar saya seperti ini. Lihat, semua orang tua kasih besar anaknya, ya. Saudara kasih besar anak laki-laki saudara untuk jadi miskin menikah dengan saya, atau untuk semakin naik dalam rencana Tuhan. Saya katakan bagi anak perempuanmu, ajar dia untuk intim supaya dia tahu rencana Tuhan. Kalau menikah besar bersama ibu-ibu, mau pria mau wanita besar bersama. Masuk dalam rencana Tuhan. Dari yang miskin jadi kaya, jangan yang kaya jadi miskin. Dan saya ingin katakan, karakter-karakter begini harus dihilangkan. Saya katakan bagi ibu-ibu, ujian itu tidak perlu kita takuti saat kita intim dengan Tuhan. Memang sakit sekali bagi daging ujian itu. Ibu-ibu bayangkan kalau ibu-ibu merasa tenang hidup ini, tenang. Tiba-tiba ibu-ibu dapat kabar, anakmu hamil nih. Kira-kira bagaimana? Suamimu. Tapi saya ingin katakan, keintiman kita dengan Tuhan memang akan diuji. Satu yang saya pesan hari ini, biarlah waktu kita intim dengan Tuhan, Tuhan katakan begini, berjalan dan permuliakan aku. Saya suka dengan lagu itu. Ujilah aku Tuhan. Waktu saya dalam ujian, lagu itu muncul dalam saat teduh saya. Dan saya mulai merenung sama begini, Tuhan siapa yang ciptakan lagu ini? Terlalu berani dia. Tuhan bilang tidak. Manusia hidup hanya untuk diuji. Kau hidup hanya untuk memperbanyak mahkotamu. Hidup ini kesempatan untuk kau mendapatkan mahkota yang lebih lagi di surga nanti. Itulah inti kehidupan ibu-ibu.
Saya bilang begini, Ma, Lydia belajar satu hal dari kehidupan kita. Pertama, saya itu dalam saat teduh saya semakin berdoa. Tuhan, saya minta kasih karunia. Ada pria-pria yang hebat Tuhan, yang benar-benar Tuhan yang tahu isi hati orang. Karena saya katakan, menikah itu tidak mudah. Kalau kamu dalam pemilihan jodoh, dia butuh apa yang kau pelajari dulu. Saya berharap kita wanita-wanita bisa belajar dulu bagaimana ya kita bisa membimbing anak kita. Tapi kalau kita dari mudanya kita kacau, anak kita mau pilih jodoh, kita juga bilang begini, nah semua laki-laki sama. Loh, karena apa? Kita tidak berpengalaman intim dengan Tuhan dulu. Tinggal kita jalan aja. Saya percaya malam hari ini kita tidak sempurna, tetapi sungguh saudara, hari ini saya ingin katakan, saya belajar dari seorang ibu. Dia tidak sempurna saudara, tapi kalau saudara bisa lihat sampai malam ini dia berdiri. Saya katakan karena kuasa keintiman itu besar nilainya. Terlebih waktu ujian datang dalam keluarga, yang muncul hanya kuasa keintiman. Itu pentingnya ibu, wanita-wanita Allah, wanita muda di tempat ini. Jangan, kalau kita mau intim dengan Tuhan, saya katakan bagi ibu, saya sedih kalau ada jemaat yang berkata begini, jangan doa-doa terus. Saudara, doa itu menjadikan apa yang kau buat itu lebih hasilnya. Saya tidak terima kalau ada jemaat yang berkata begini, jangan doa-doa terus, bekerja juga. Saya ingin katakan, kalau kita bekerja, itu kita didik anak. Kita tidak berdoa, kita tidak intim dengan Tuhan. Kita tidak dapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Saya mau ibu-ibu tangkap kuasa keintiman. Karena kalau anak-anakmu bisa berkata, Ma, untuk apa doa-doa bekerja? Panggil dia. Kasih dia pengarahan 10 jam dan berkata kepada dia, selama mama hidup, nah, kata-kata itu mama gak suka dengar. Mama saya latih saya, tidak pernah saya jadi perempuan kejar laki-laki saudara, biar saya umur begini. Karena setiap hari dia bilang, nah kalau jodoh gak lari kemana. Saya kuat hari ini karena ada kuasa keintiman. Saudara, saya katakan, saudara pikir sebagai seorang ibu yang secara jasmani dia tidak mau saya menikah, kan gak masuk tuh. Tapi saya ingin katakan, kuasa keintiman dia dengan Tuhan diuji saat ini untuk mendukung saya dalam rencana Tuhan. Iman dia membuat saya teguh. Sampai hari ini saya bukti nyata dari kuasa keintiman seorang ibu. Kalau mungkin dia bilang, nah kapan kau menikah? Saya sudah dikejar laki-laki itu. Tapi saya ingin katakan bagi saudara, persiapkan hidupmu sebagai pemimpin Allah wanita di dalam Tuhan. Karena kau punya tanggung jawab. Keintiman untuk punya kuasa untuk menghandle banyak hal dalam bisnis. Mungkin suamimu bingung mau bisnis apa. Saya katakan, mama saya itu kalau papa itu biasa bingung, dia datang dia makan apa Pak? Dia kasih masukan 1 kali. Kesaksian terakhir, saya katakan tentang kuasa keintiman. Kita pernah mission trip di mama saya, iya, mama saya itu jalannya, itu jalannya tidak bisa, tetapi di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah orang berkata putar balik, yang lain sudah putar balik. Mama saya cuma 1 kali, mama saya, tidak Pak, kita terus, kita bisa sampai. Itu kekuatan keintiman seorang istri. Nah saya ini kan juga memang, saya ini kan pusing-pusing. Jadi saya itu sudah perjanjian dari rumah bahwa kalau saya mabuk kan setengah mati toh. Jadi mama saya bilang tidak, jalan saja ini bisa. Saudara tahu, jalan. Benar kita sampai. Tidak ada, kita sampai. Saya lihat mama saya, sama mama punya kelebihan itu saja. Begitu juga kalau jodoh saya. Dia itu kalau lihat pria 1 kali saja ibu. Dia kalau lihat, jangankan
pacaran, malaikat jangan nak. Itu mama saya. Mama saya begitu. Itu sebabnya saya tidak pernah sembarang pacaran, karena dia lihat begitu dia tahu. Kalau dia bilang, jangan malaikat nak, itu malaikat jangan. Itu. Dan itu ibu-ibu itu penting untuk anak-anak, itu penting. Ya, kita berdoa ketemu anak kita mau mendengar. Ya, kalau di youth saya suka aja kita mendengar orang tua. Tidak ada salahnya. Kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Tetapi hari ini saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Ibu-ibu yang sudah punya tanggung jawab. Ya, biarlah kita juga punya andil untuk mendidik anak-anak kita. Ya, kalau kita sudah salah, mulai intim dengan Tuhan. Saya suka dengan Roma 8 ayat 28. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, saya katakan, tidak pernah Tuhan terlambat membentuk hidup kita itu. Itu kebaikan Tuhan. Mulai malam hari ini, minta kasih karunia Tuhan. Ujian datang, angkat tanganmu, sembah Dia. Saya jemput tim PW, kebenaran firman Allah sampai sekian. Saya percaya, saya tidak bisa berkata banyak. Saya katakan, kalau ibu-ibu bertanya, oh luar biasa ya, Ibu Gembala, seintim apa sih? Keintiman tidak bisa diukur oleh manusia. Tapi saya katakan, waktu masalah datang, iblis yang akan bersaksi dan berkata, ayo luar biasa, ya atau ya. Waktu ujian datang, biarlah keintiman kita tetap ada di dalam Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan sejenak. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya suka dengan kata-kata ini. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan keintiman, aku cinta padamu. Benar kita mengasihi Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Lagi, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
kami angkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, kami wanita, kami tidak mampu dalam banyak hal. Turunlah pribadi-Mu. Bila Engkau tidak beserta keluargaku, aku tidak mau melangkah, Tuhan. Tolong sertai suamiku, tolong sertai anak-anakku. Saat ini aku tidak mampu, aku hanya mengangkat tangan. Dan aku berkata, ku nyanyi Hosana. Dengan ucapan syukur ibu-ibu, bagi Raja yang sudah menuntun hidupmu sampai hari ini, Saya kembalikan kepada Tuhan. Kebenaran-Mu, kekudusan-Mu yang membawa satu keintiman di dalam hidup kami. Tidak ada yang kami bisa lakukan selain kami hidup benar, hidup takut akan Engkau, hidup satu mempunyai satu keputusan, yaitu kebenaran ada di pihak kami. Tidak ada yang dapat melawan hidup kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan membawa keluarga kami semakin intim dan kami semakin bergaul karib bersama dengan Engkau. Kami percaya kaum wanita di tempat ini, Tuhan. Oh Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau sendiri yang mengajar kami. Engkau sendiri akan membawa rumah tangga kami untuk semakin hari kami semakin mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Bapa, anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Engkau akan memelihara hidup kami. Engkau akan menjamin hidup kami. Karena Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan damai sejahtera. Kami akan pulang, Tuhan, dengan satu kekuatan yang baru daripada Engkau. Dan Engkau yang memberkati rumah tangga kami, nikah kami Engkau berkati. Apapun yang kami kerjakan, Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Kami bebas, kami pulang Tuhan, karena Engkau menyertai kami Bapak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.